Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat mengikuti perkuliahan kali ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ratih Fatimah, Riyadul Jannah Az-Zahra, Reni Nurbaiti, Puja Aprilia Az-Zahra, Nadia Eka Putri, Putri Bayu Agustina, Muhammad Lutfi Azri, Rizky Muhammad Ansar, dan saya sendiri, Rifa Fadilah Ramadhani. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pemikiran dan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dengan subtema strategi implementasi dan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama. Adapun yang akan mempresentasikan materi kali ini yaitu saya sendiri, Rifa Fadilah Ramadhani, kemudian Reni Nurbaiti, dan dilanjutkan oleh Ratih Fatimah. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rifa Fadilah Ramadhani. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Strategi dan gerakan dakwah Nahdlatul Ulama dapat terlihat dari visi Nahdlatul Ulama itu sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan berakhlak mulia. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Nahdlatul Ulama melakukan berbagai macam cara. Dalam bidang agama, Nahdlatul Ulama melakukan dakwah dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar serta peningkatan ukhuwah Islamiyah demi terlaksananya ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wa Jamaah. Dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama mengusahakan terwujudnya pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam untuk mewujudkan masyarakat muslim yang takwa, berakhlakul karimah, dan berguna bagi agama, bangsa, serta negara. Dalam aspek sosial, Nahdlatul Ulama mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi melalui prinsip-prinsip keadilan sosial dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat. Dalam bidang ekonomi, Nahdlatul Ulama mengusahakan terwujudnya pembangunan ekonomi melalui upaya pemerataan pembukaan usaha-usaha dan menggalakkan koperasi-koperasi serta membuka usaha-usaha yang lainnya sehingga tercapainya khair ummah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Reni Nurbaiti. Baik, terima kasih kepada Saudari Ripa yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya, Reni Nurbaiti, akan sedikit menjelaskan tentang strategi dakwah yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama pada tataran implementasinya, yang sangat dipengaruhi oleh model pemikiran dan perilaku, atau biasa juga disebut manhaj al-fikir wa asyir. Yang pertama ada tawassul atau moderat, yaitu sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berperilaku adil dan lurus di tengah kehidupan tanpa mengambil sikap ekstrim. Implementasi sikap ini adalah dalam konteks hukum, yaitu keseimbangan dalam menggunakan wahyu dan akal. Yang kedua ada tawazun wa itidal atau keseimbangan, yaitu sikap yang terrefleksi dalam tata pergaulan baik dalam ranah politik maupun budaya. Sikap ini bersifat akomodatif kritis dengan mengembangkan seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga ada tasamuh atau toleransi, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan sikap menghormati keberagamaan
pemahaman, tindakan maupun gerakan dalam konteks keislaman. Prinsip ini dimaksudkan dalam upaya membangun baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basoriyah maupun ukhuwah Watoniyah. Selanjutnya yang keempat ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Dengan bersandar pada 4 dasar sikap di atas, maka strategi perjuangan dakwah NU menuju al-Islam wa al-Muslimin adalah lebih pada pembudayaan nilai-nilai Islam. Pendekatan kultural juga bisa dimaknai upaya pembumian ajaran Islam dengan menggunakan perangkat budaya lokal sebagai instrumen dakwahnya. Dalam program pokok pengembangan Nahdlatul Ulama tahun 1994 sampai 1999 dijelaskan beberapa prinsip dalam berdakwah dengan mendasarkan pada Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 125, Ali Imran 104, 110, dan 112, serta Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Itu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam batas-batas tertentu, pendekatan struktural dan institusional juga dilakukan dengan melakukan berbagai advokasi yuridis dan politis yang diperankan oleh elit-elit NU yang tersebar di berbagai partai politik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk materi selanjutnya diserahkan kepada teman saya, Prati. Kepadanya dipersilakan. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh saudari Reni. NU sebagai lembaga dakwah memang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Beberapa lembaga yang dikembangkan NU dan dijadikan basis penting dalam dakwahnya adalah antara lain yang pertama ada lembaga pesantren, yang kedua ada sekolah Islam atau madrasah diniyah dan lain sebagainya, yang ketiga lembaga tarekat, yang keempat ada lembaga pendidikan sekolah Islam, yang kelima ada universitas, yang keenam ada jaringan organisasi hingga tingkat cabang dan nanti ketujuh ada majalah dan tabloid, yang kedelapan ada lembaga penerbitan buku, yang kesembilan Tapesdam NU, yang kesepuluh lembaga kajian kitab kuning, yang ke-11 partai politik, yang ke-12 LSM, yang ke-13 usaha ekonomi dan lain sebagainya. Lalu ada pun gerakan dakwah NU. Menurut Kiai Waris terdapat 3 pola gerakan dakwah dalam NU. Tiga pola gerakan tersebut antara lain yang pertama tazawwaru ba'duhu ba'du, yang kedua ada tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri, dan yang ketiga adalah taqarrub ilallah. Yang pertama, gerakan saling mengunjungi satu dengan yang lain atau tazawwaru ba'duhu ba'du. Di era milenial ini, saat orang lebih sering berdialog dengan media sosial, orang cenderung lupa bahwa lingkungan masyarakat sekitar butuh sentuhan dengan sesama juga. Kerenggangan akibat tidak adanya kontak fisik bisa menimbulkan pemikiran negatif bila terjadi insiden-insiden tertentu. Karena itu, saling mengunjungi menjadi pola gerakan yang akan bermanfaat, utamanya pada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua, pola gerakan dakwah NU yaitu saling menasehati tentang kebenaran dan kesabaran atau tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabri. Pola ini sangat penting untuk dilakukan karena kita sebagai manusia harus menyadari bahwa hilaf dan benar juga milik kita sebagai makhluk. Kesadaran terhadap pentingnya nasihat dan sikap sabar menjadi salah satu penentu bagaimana menampilkan kehidupan keberagaman santun dan ramah. Lalu pola gerakan dakwah NU yang ketiga adalah mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Jelas semua usaha yang kita lakukan disandarkan pada keyakinan bahwa kewajiban makhluk hanya berikhtiar sedangkan hasil adalah ketentuan takdir Allah atau ridhonya, maka tidak ada alasan untuk kita mempertahankan pendapat pribadi untuk dipaksakan. Semua usaha yang kita lakukan hanya semata-mata untuk mendapatkan